Pon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin. Wa ba'du. Sedang ramai di dunia maya tentang doa iftitah. Apakah ini wajjahtu atau wajjahtu tanpa ini? Nah, ini saya akan sedikit membahas tentang doa iftitah ini dari kacamata ulama Nusantara. Di depan saya sekarang ada setidaknya 4 ya, 4 sama di HP ada 1. Ada 5 kitab karya ulama Nusantara yang tentang sholat ya, yang membahas tentang sholat. Ini nanti ada 4 di antara 5 kitab ini yang membahas tentang menyebutkan tentang doa iftitah. Yang pertama yang ingin saya bacakan adalah kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana beliau Syekh Nawawi Al-Bantani wafat pada tahun 1314 Hijriah atau sekitar 1897 Miladiyah. Beliau dalam kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinah ini menyebutkan di antara kesunahan sholat adalah doa iftitah. Wahya katsiratun, doa iftitah ini ada banyak. Faminha, di antaranya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Nah, di sini Syekh Nawawi menyebutkan wajjahtu langsung tanpa ada tambahan ini. Kemudian yang kedua adalah kitab kitab Fasolatan, yang mana ditulis oleh Mahaguru Ulama Nusantara, yaitu Kiai Haji Soleh Darat dari Semarang. Beliau pada halaman 3 ini menyebutkan, maka sause was takbir mongko numak nuli ngucap wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda. Dalam kitab ini beliau menyebutkan wajjahtu wajhi tanpa ini. Kemudian ini ada yang kitab yang nomor 3. Kitab yang nomor 3 ini kitabnya Kiai Haji Raden Asnawi, Fasolatan li Syekh Al-Allamah Sahibil Fadilah Muhammad Asnawi Al-Qudsi, yang mana disusun oleh cucu beliau Kiai Haji Minan Zuhri Asnawi. Nah, Kiai Raden Asnawi wafat pada tahun 1956 Miladiyah. Ini dalam kitab Fasolatan, yang mana kitab ini adalah salah satu di antara kitab Fasolatan yang paling beredar, paling menyebar di tanah Jawa ini, di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Ini anak-anak kecil, biasanya anak-anak TPQ itu diajarkan kitab Fasolatan ini. Jadi banyak sekali amalia-amalia sholat oleh orang-orang Jawa yang sekarang ini, mereka berdasarkan dari kitab Fasolatan Kiai Haji Raden Asnawi. Beliau dalam kitab Fasolatan ini ketika menyebutkan doa iftitah, ini bacanya gini, bentar. Nah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, halaman 20. Ada lafadz inni wajjahtu wajhiya. Ini juga nanti di seperti Kiai Asnawi ini ada kitab Fasolatan. Ini karya Kiai Ahmad
bin Abdul Hamid Al-Kendali dari Kendal. Beliau dalam kitab ini juga menyebutkan bahwa doa iftitah adalah inni wajjahtu wajhi, ada lafaz inni. Terus ada yang kitab yang nomor 5 ini ada fasolatan juga, fasolatan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Kiai Musyawwir bin Haji Anwar Kali Abu Salaman Magelang ya, daerah Magelang lah, saya tidak tahu. Akan tapi dari tadi malam saya lihat-lihat dalam kitab ini beliau tidak menyinggung soal doa iftitah ya. Lakul lihal, ini yang ada yang bertanya apakah ada dalilnya apa tidak. Nah, jadi yang kemarin dipermasalahkan bahwa ada yang mengatakan bahwa ini wajah itu tidak ada dalilnya. Nah, yang ada dalilnya adalah wajah itu. Ya benar, wajah itu ya, wajah itu ada. Akan tetapi ya, ini tidak ada inninya ya. Di riwayat Imam Muslim tidak ada inninya. Akan tetapi bukan berarti yang ada inninya ini tidak ada dalilnya. Nah, kemarin dan kayaknya sudah ditulis tahun 2017 ya oleh Kiai Syekhuna Kiai Haji Ma'ruf Khazin bahwa ada di dalam kitab apa ini sebentar ini riwayat hadis, saya lupa, nanti saya lihat, bahwa wa an Abi Rafi'in qala waqa'a ilayya kitabun fihi istiftahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah, intinya di sini juga membahas tentang doa istiftah atau doa iftitah ya, bahwa ada lafaz redaksi inni wajjahtu. Inni wajjahtu. Ala kulli hal, dua-duanya ini sama-sama ada dalilnya ya, sama-sama ada dalilnya. Dan ghayatul amr bahwa doa iftitah ini hukumnya sunnah ya, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah yang mana dianut oleh mayoritas ulama, mayoritas masyarakat Indonesia, bahwa doa iftitah ini adalah sunnah, yang mana baik wajah itu langsung atau ini wajah itu ada tambahannya ini, ya monggo-monggo saja, terserah, tidak apa-apa, dan tidak akan membatalkan sholat ya, dan tidak akan membatalkan sholat. Kemudian yang perlu saya singgung juga di sini bahwa ini dulu masyayikh kita saat saya belajar di Istana Imam Syafi'i Cianjur, masyayikh kita sering menasihati kita, sering mengingatkan bahwa ini kata beliau al-ahkamul fiqhiyah la tu'khadhu min kutubil hadis wala kutubit tafsir mubasyaratan bal tu'khadhu min kutubil fiqh. Ini kata guru-guru saya, dan guru-guru saya ini saya kira tidak hanya beliau-beliau saja, kan, tapi juga ulama-ulama sebelumnya ini mengingatkan bahwa kita orang-orang awam ini ya, orang-orang yang bukan ahli fikih ya, itu jangan sampai mengambil hukum fikih itu langsung dari kitab hadis, langsung dari kitab-kitab tafsir, atau langsung dari Al-Quran. Akan tapi hukum-hukum fikih ini kitab ulama Nusantara ini ada kitab fikih fasolatan, yang mana kitab fasolatan ini adalah kitab yang khusus
membahas tentang sholat, tata cara sholat, kaifiyah sholat, kemudian bacaan-bacaan sholat. Ini di literatur ulama kita, ya, ulama Nusantara, ada yang mengatakan pakai ini, ada yang langsung wajah tuh, dan itu sama-sama yang mengatakan itu adalah sama-sama ulama besar juga. Nah, maka ya sudah, jangan sampai kita gara-gara masalah ini sampai menyalahkan yang ini sholatnya tidak sah atau ini tidak boleh. Lah. Nah, ya gitulah, jangan sampai oyok-oyokan saling menyalahkan. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa jadi gini ya, para mujtahidin, ulama-ulama ahlul ijtihad dulu ketika mentarjih suatu hukum, apakah ini boleh apa tidak, itu tidak hanya melihat dari kualitas kekuatan hadis. Dalam arti seperti ini, apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, misalkan muttafaq alaihi syaikhan, ini harus kita unggulkan daripada yang lain. Tidak seperti itu. Jadi cara berpikir para ulama mujtahidin itu tidak untuk mentarjihkan suatu hukum ini tidak hanya melihat dari suatu kualitas hadis, kekuatan hadis ini tidak hanya di sini, akan tapi juga melihat aspek-aspek faktor-faktor yang lain. Ya, terbukti nanti apabila kita melihat sejarah bahwa imam-imam para mujtahid, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, ini ternyata mereka hidupnya itu pada tahun 150 Hijriah, yang mana pada tahun tersebut Imam Syafi'i juga lahir ya. Kemudian Imam Malik wafat pada tahun 179 ya. Imam Abu Hanifah 150 Hijriah, Imam Malik 179 Hijriah, kemudian Imam Syafi'i wafatnya pada tahun 204 Hijriah, Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Nah, sedangkan Imam Bukhari wafatnya pada tahun 256 Hijriah, dan Imam Muslim wafatnya pada tahun 261 Hijriah. Jadi intinya bahwa imam-imam mujtahid ini hidupnya jauh sebelum ya, atau sebelum hidupnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, seperti itu. Ya itulah jadi tarjihat dalam ahkam fikhiyah yang dilakukan oleh para mujtahidun itu tidak hanya melihat dari kualitas hadis, akan tetapi kualitas kekuatan suatu hadis, akan tapi juga melihat faktor-faktor yang lain. Bahkan hatta qala ba'duhum, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa jika terdapat suatu hadis yang sahih atau sharih yang sahih ya, dan bertentangan, zahirnya ini bertentangan dengan pendapat para ulama mujtahid, maka
maka yang harus kita ambil adalah pendapat ulama mujtahid tersebut, karena ulama mujtahid tersebut ini yang lebih tahu tentang sumber-sumber dalilnya. Jadi kalau kita lihat, kita bayangkan sendiri ya, jika kita melihat suatu hadis, apakah kita melihat ada hadis-hadis yang lain, terus apakah kita sudah istiqra dengan hadis-hadis yang lain, terus Al-Quran, sumber-sumber yang lain, apakah sudah istiqra apa tidak. Jadi referensi yang sampai ke kita ini pasti jauh lebih sedikit daripada referensi yang sampai kepada para imam-imam mujtahid. Jadi imam-imam mujtahid ini karena waktunya ini lebih dekat dengan Rasulullah, jadi hadisnya ini pasti lebih banyak yang beliau tahu, dan beliau jauh lebih tahu tentang kesahihan hadis atau kedhaifan hadis atau kemaudhu'an hadis atau kehasanan hadis, kualitas suatu hadis. Beliau ini karena ahli ijtihad ya, mereka ijtihadnya juga tidak hanya hukum-hukum fikih, akan tapi juga melihat status suatu hadis. Ini juga mereka mempunyai ijtihad masing-masing, yang mana terkadang para ulama ahlul hadis yang berikutnya ini menilai suatu hadis, ini hadis dhaif misalkan, akan tapi bagi para ulama-ulama mujtahid tersebut bisa dikatakan sahih. Nah, seperti itulah yang ingin saya sampaikan, meskipun ini tidak ada kaitannya dengan ini wajhatu itu ya, kan, tapi ini sangat penting karena banyak sekali ini musibatul asr. Di antara musibah zaman sekarang adalah banyak orang yang mengira hanya dengan kekuatan suatu hadis, suatu hukum ini bisa diambil, bisa ditarjih, bisa diunggulkan daripada yang lain. Tidak seperti itu. Jadi tidak semudah itulah yang dibayangkan oleh orang-orang. Jadi ijtihadnya para ulama itu sangat luar biasa, tidak gampang ya. Yang mana kita sebagai orang awam yang bukan ahli ijtihad, kita harus mengikuti ulama-ulama mujtahidin. Yang mana ini manhaj ulama Indonesia dari dulu sampai sekarang itu mengharuskan taklid bagi orang yang laisa ahlan lil ijtihad, yang tidak mampu untuk ijtihad. Bahkan ada kitab tersendiri karya Kiai Ahmad Dahlan, yaitu Ahmad Dahlan Al-Bajtani At-Tirmasi. Beliau masih saudara dengan Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tirmasi. Beliau mempunyai kitab Fathul Majid fi Bayani Ahkamit Taqlid, menjelaskan tentang hukum-hukum taklid. Kemudian kita perhatikan juga, jika kita melihat ke turos-turos ulama Nusantara, akan kita temukan bahwa banyak sekali di antara kitab-kitab beliau-beliau ini yang bermadhabkan Syafi'i, yang mana kalau madhab Syafi'i berarti ya taklid kepada Imam Syafi'i. Nah, di antara kitab-kitab yang paling paling dahulu yang dikarang oleh ulama Nusantara adalah kitab As-Sirat Al-Mustaqim, fikih dalam bahasa Melayu karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ini fikih dalam mazhab Syafi'i, yang mana beliau hidup pada abad 11 Hijriah ya. Kalau sekarang abad 15, beliau hidup pada abad 11 Hijriah. Wafat saya lupa tahunnya berapa, nanti saya cantumkan di komentar. Nah itu sekian dari saya, walafu minkum, dari segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.